Malam takbiran itu, suami saya menandatangani sehelai surat tanpa membaca satu baris pun. Surat jaminan atas nama saya, 300 juta, untuk menutup utang adiknya. Dan ibu mertua hanya tersenyum sambil berkata, "Bagus, itu baru namanya menantu yang tahu diri." Mereka pikir saya tidak akan pernah tahu. Mereka lupa satu hal. Pekerjaan saya adalah membaca angka yang orang lain sembunyikan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah rumah tangga yang mungkin terasa dekat dengan hidup kalian. Kalau cerita hari ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan satu kata di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Larasati, 34 tahun. Saya bekerja sebagai auditor internal di sebuah bank swasta di kawasan Sudirman. Sudah 9 tahun saya hidup dari ketelitian. Dari kebiasaan memeriksa setiap baris angka sampai titik terakhir. Pekerjaan saya mengajarkan satu hal sederhana. Angka tidak pernah berbohong. Manusia yang berbohong lewat angka. Saya menikah dengan Banyu 6 tahun lalu. Ia lelaki yang baik, atau setidaknya. Dulu saya percaya begitu. Banyu bekerja sebagai staf logistik di sebuah perusahaan ekspedisi. Gajinya tidak besar, tapi cukup. Kami tinggal di rumah keluarganya di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai milik ibu mertua saya, Bu Ratna, dulu. Sebelum menikah. Banyu adalah lelaki yang penuh perhatian. Ia menjemput saya pulang kerja. Ia mengingat hal-hal kecil yang saya sukai. Ketika ia melamar saya, ia berkata, "Aku janji, Las, aku akan selalu ada di pihak kamu. Apapun yang terjadi." Saya percaya pada janji itu. Saya pikir dengan janji seperti itu, saya bisa menghadapi apapun. Saya tidak tahu, lelaki yang penuh perhatian itu akan berubah total begitu kami tinggal di bawah atap ibunya. Di rumah itu, Banyu bukan lagi suami saya. Ia kembali menjadi anak kecil yang patuh pada ibunya. Dan saya perlahan kehilangan lelaki yang dulu saya nikahi. Saya pikir tinggal bersama mertua adalah bentuk bakti. Saya pikir lama-lama mereka akan menganggap saya bagian dari keluarga. Saya salah. Selama 6 tahun, saya bukan menantu di rumah itu. Saya pelayan tanpa upah. Bu Ratna, perempuan yang sangat memperhatikan citra. Baginya, rumah harus selalu mengkilap. Bukan untuk kenyamanan keluarga, tapi untuk dilihat tamu. Beliau sering berkata, rumah itu wajah keluarga. Orang luar baru tahu kita keluarga terpandang kalau lihat rumah ini bersih. Terdengar mulia, tapi yang membuat rumah itu mengkilap hanya satu orang, saya. Setiap pagi saya bangun pukul 4, menyapu halaman, mengepel 2 lantai, mengelap pajangan kristal di ruang tamu satu persatu, mencuci gorden, menyetrika pakaian seluruh penghuni rumah, memasak untuk 5 orang, lalu berangkat kerja, pulang larut. Saya mengulang semuanya lagi. Di rumah itu ada adik ipar saya, Fajar, 28 tahun. Anak bungsu kesayangan Bu Ratna. Ia tidak bekerja. Katanya sedang mencari peluang usaha. Tapi yang saya lihat hanya satu. Ia bangun siang, main ponsel, lalu pergi entah kemana sampai dini hari. Fajar tidak pernah menyentuh satu pun pekerjaan rumah. Ketika ia haus, saya yang membuatkan minum. Ketika kamarnya berantakan, saya yang membereskan. Dan Bu Ratna menganggap itu wajar. Fajar itu laki-laki, calon kepala keluarga, katanya. Masa disuruh ngepel? Saya juga perempuan yang bekerja 8 jam sehari di luar. Tapi itu tidak pernah masuk hitungan. Yang paling menyakitkan bukan lelahnya, tapi cara mereka membedakan. Kalau Fajar ingin sepatu baru, Bu Ratna langsung membelikan. Kalau saya butuh sesuatu, jawabannya selalu boros. Tahan dulu. Pernah satu kali, saya membuat kue untuk lebaran. Saya mengaduk adonan dari subuh. Ketika matang, saya ingin mencicip satu. Bu Ratna menepis tangan saya. Itu buat tamu. Yang boleh cicip cuma keluarga sedara. Keluarga sedara. Setelah 6 tahun, saya masih orang luar di rumah itu. Saya masih ingat satu kejadian. Beberapa bulan setelah saya menikah. Waktu itu saya sakit, hanya flu biasa. Saya minta izin tidak memasak 1 hari. Bu Ratna langsung menyindir. Zaman ibu dulu. Mau melahirkan pun
tetap masak. Sekarang flu sedikit saja sudah mengeluh. Saya menelan rasa sakit itu. Saya bangun dan tetap memasak. Ada lagi, setiap kali ada arisan keluarga, Bu Ratna selalu memamerkan saya di depan tamu. Untung saya punya menantu yang rajin. Lihat, rumah ini bersih semua karena dia. Tamu memuji. Beliau tersenyum bangga. Tapi begitu tamu pulang, senyum itu hilang. Dan saya kembali menjadi pelayan yang tak pernah cukup baik. Saya seperti perabotan, dipajang ketika ada tamu, disimpan ketika tidak diperlukan. Yang lebih menyakitkan, saya melihat bagaimana Fajar diperlakukan. Setiap pagi, Bu Ratna menyiapkan sarapan kesukaannya. Setiap kali ia minta uang, dompet Bu Ratna langsung terbuka. Ketika ia pulang dini hari, Bu Ratna hanya berkata, "Anak muda, wajar." Sementara saya yang bekerja dan ikut membiayai rumah itu, tak pernah sekalipun mendengar ucapan terima kasih. Dan Banyu, suami saya, hanya diam. Setiap kali saya mengeluh, ia berkata, "Sabar, Las. Ibu kan sudah tua, ngalah saja." Mengalah. Kata itu menjadi rantai yang mengikat saya selama bertahun-tahun. Saya kira itu sudah cukup berat. Ternyata malam itu ada yang jauh lebih buruk menunggu saya di dapur. Semua bermula sekitar setahun lalu. Saat itu saya mulai merasa ada yang aneh dengan keuangan Banyu. Gajinya selalu habis sebelum tengah bulan. Padahal kami nyaris tidak punya pengeluaran besar. Saya yang membayar listrik, air, dan belanja dapur dari gaji saya sendiri. Lalu kemana uang Banyu? Suatu malam, saya tidak sengaja melihat ponselnya menyala. Sebuah notifikasi transfer 5 juta rupiah ke nomor rekening yang saya kenal. Rekening Fajar, 5 juta. Itu hampir setengah gaji bulanan Banyu. Dikirim begitu saja, tanpa pernah dibicarakan dengan saya, istrinya. Saya berdiri diam di kegelapan kamar, menatap layar ponsel yang perlahan meredup. Ada rasa dingin yang menjalar di dada saya. Bukan kemarahan, tapi kesadaran bahwa selama ini ada banyak hal yang disembunyikan dari saya. Saya tidak langsung bertanya. Kebiasaan kerja saya berkata, kumpulkan dulu datanya. Jangan menuduh tanpa bukti. Selama beberapa minggu, saya diam-diam memperhatikan. Dan pola itu mulai terlihat. Hampir setiap bulan, Banyu mengirim uang ke Fajar. Kadang 2 juta, kadang 10 juta. Sekali waktu, bahkan 25 juta sekaligus. Saya menahan diri, sampai akhirnya saya bertanya dengan suara setenang mungkin, "Mas, uang yang dikirim ke Fajar itu untuk apa?" Banyu terkejut, lalu menunduk. "Buat benerin atap rumah ibu," katanya. "Sama, buat modal usaha Fajar." Saya mengangguk, tapi saya tahu ia berbohong. Atap rumah itu tidak pernah diperbaiki, dan usaha Fajar tidak pernah ada wujudnya. Selama beberapa bulan, saya menyimpan pertanyaan itu sendiri. Saya mulai mencatat, diam-diam, di sebuah buku kecil. Saya menulis setiap kali saya melihat notifikasi transfer di ponsel Banyu. Tanggal, jumlah. Saya tidak tahu untuk apa saat itu. Naluri seorang auditor. Mungkin. Kalau ada yang ganjil, catat dulu. Pahami nanti. Lalu hal-hal kecil mulai hilang dari rumah. Suatu hari, kalung emas pemberian almarhum ayah saya yang saya simpan di laci. Raib. Saya bertanya pada Bu Ratna. Beliau bilang, tidak tahu. Tapi cara beliau menghindari tatapan saya sudah cukup menjawab. Saya tidak menuduh. Tapi saya mulai mengunci barang-barang berharga saya di rumah saya sendiri. Saya harus mengunci milik saya sendiri. Beberapa minggu kemudian, datang seorang lelaki tak dikenal ke rumah. Penampilannya kasar. Ia mencari Fajar. Ketika tidak menemukannya, ia berteriak di depan pintu. Bilang sama Fajar, kalau bulan ini nggak bayar, saya yang datang lagi. Dan saya nggak bakal sopan lagi. Bu Ratna buru-buru menutup pintu. Wajahnya pucat. Saya berdiri di belakang, dan untuk pertama kalinya, saya sadar masalah ini jauh lebih besar dari yang saya kira. Beberapa hari kemudian, saya menemukan kebenarannya. Tanpa sengaja, saya mendengar Bu Ratna berbicara di telepon dengan seseorang. Suaranya panik. "Iya, Pakistan. Bunganya nanti saya cicil. Tolong jangan datang ke rumah."
Malu sama tetangga. Saya berhenti di balik pintu. Jantung saya berdebar. Bu Ratna sedang berurusan dengan rentenir. Malam itu, saya memberanikan diri bertanya pada Banyu. Awalnya, ia mengelak, tapi akhirnya di bawah desakan saya. Ia bicara juga, dan apa yang ia katakan membuat tubuh saya membeku. Fajar terlilit utang, bukan jutaan, ratusan juta. Ia berjudi online selama bertahun-tahun, dan setiap kali ia kalah, Bu Ratna menutupinya. Diam-diam, dengan uang Banyu, dengan menjual perhiasannya. Bahkan, kata Banyu sambil menangis, dengan menggadaikan sebagian sertifikat rumah. Banyu bercerita dengan terbata. Awalnya, katanya, jumlahnya kecil, beberapa juta. Fajar berjanji akan berhenti. Bu Ratna percaya dan menutupinya agar nama keluarga tidak tercemar. Tapi judi tidak pernah berhenti di angka kecil. Setiap kali ditutupi, Fajar justru semakin berani. Utangnya membengkak. Dari jutaan menjadi puluhan juta. Dari puluhan menjadi ratusan. Aku coba ngingetin ibu, kata Banyu. Tapi ibu selalu bilang, Fajar itu masih bisa berubah. Jangan sampai dia malu di mata orang. Ibu lebih takut malu daripada takut kehilangan segalanya. Saya mendengarkan dalam diam. Dan satu hal menjadi jelas. Selama ini, semua pengorbanan dilakukan untuk satu orang, Fajar. Sementara saya, yang tidak pernah meminta apa-apa, justru yang paling banyak dikorbankan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Rumah tempat saya membanting tulang selama 6 tahun, ternyata sudah tergadai untuk menutupi judi seorang anak manja. Kenapa, Mas? Diam saja? Tanya saya akhirnya. Kenapa nggak cerita ke saya? Banyu menatap saya dengan mata merah. Aku malu. Las, itu keluargaku. Aku nggak mau kamu lihat aibnya. Aibnya. Sementara saya, istrinya, dibiarkan menanggung beban itu tanpa tahu apa-apa. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya teringat semua hal kecil yang dulu terasa janggal. Gaji Banyu yang selalu habis. Bu Ratna yang tiba-tiba sering pergi ke pegadaian. Fajar yang sering panik menerima telepon. Semuanya tiba-tiba masuk akal. Selama bertahun-tahun, saya hidup di tengah kebohongan yang dirancang untuk menutupi satu orang. Keesokan paginya, saya mencoba bicara baik-baik dengan Bu Ratna. Saya bilang, kalau memang ada masalah keuangan, mari kita selesaikan bersama, secara terbuka. Tapi reaksi beliau membuat saya tercengang. Ini urusan keluarga ibu, kata beliau dengan ketus. Kamu nggak usah ikut campur. Tugas kamu cuma ngurus rumah. Tugas saya cuma ngurus rumah. Bahkan, ketika saya menawarkan bantuan, saya tetap dianggap orang luar yang tidak berhak tahu. Saya juga mencoba bicara dengan Fajar. Saya berkata, Fajar, kalau kamu punya masalah, hadapi. Jangan terus-terusan dibantu sembunyi. Itu nggak akan menyelesaikan apa-apa. Fajar hanya tertawa mengejek. Sok bejak. Kamu pikir kamu siapa? Cuma menantu yang numpang. Jangan atur-atur hidup aku. Saya menyerah berbicara baik-baik. Mereka tidak ingin menyelesaikan masalah. Mereka hanya ingin terus menutupinya. Dengan mengorbankan siapapun yang bisa dikorbankan. Sejak malam itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Tapi saya belum tahu, ini baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, utang Fajar kembali jatuh tempo. Dan kali ini, jumlahnya jauh lebih besar. 300 juta. Rentenir mengancam akan datang ke rumah, membawa orang. Bu Ratna kalut, Banyu kalut. Dan di tengah kekalutan itu, mereka menemukan satu solusi. Satu solusi yang membuat saya muak sampai sekarang. Mereka memutuskan saya yang harus menanggungnya. Suatu sore, Bu Ratna memanggil saya ke ruang tengah. Di sana sudah ada Banyu dan seorang lelaki asing berjas. Di atas meja, tergeletak setumpuk dokumen. Laras, kata Bu Ratna dengan nada manis yang langka. Kamu kan pegawai bank, pasti gampang dapat pinjaman. Ibu minta tolong, kamu ajukan pinjaman 300 juta buat keluarga. Saya menatap dokumen itu, surat perjanjian utang dengan jaminan dan kolom nama debiturnya kosong, menunggu nama saya. Bu, ini bukan uang kecil, kata saya. Ini 300 juta, saya nggak sanggup.
Wajah manis Bu Ratna seketika berubah. Kamu ini gimana sih? Sudah 6 tahun numpang di rumah ibu. Masa nolong keluarga aja nggak mau. Dasar menantu nggak tahu balas budi. Numpang. Saya menahan napas. Selama 6 tahun saya menjadi pelayan di rumah itu. Dan sekarang disebut numpang. Saya menoleh ke Banyu. Berharap suami saya membela. Tapi ia hanya menunduk. Belas. Tolong ya, sekali ini saja, demi keluarga. Bisiknya. Saya menolak dengan tegas. Saya bilang, saya tidak akan menandatangani apapun. Malam itu, suasana rumah seperti neraka. Bu Ratna mendiamkan saya. Fajar memandang saya dengan tatapan benci. Dan Banyu, suami saya, tidur memunggungi saya tanpa sepatah kata. Keesokan harinya, Fajar mulai bertingkah. Ia mengambil kunci motor saya tanpa izin, lalu pergi seharian. Ketika saya menegurnya, ia malah membentak. Cuma motor. Lagian, kamu juga numpang di rumah keluargaku. Jangan banyak gaya. Saya melapor pada Banyu. Tapi suami saya hanya berkata, sudahlah. Las, itu kan adik aku. Ngalah saja. Ngalah lagi. Selalu saya yang harus mengalah. Beberapa hari kemudian, saya pulang kerja dan mendapati kamar saya berantakan. Laci-laci terbuka. Beberapa perhiasan saya yang tersisa hilang. Saya tahu siapa pelakunya. Tapi ketika saya bicara pada Bu Ratna, beliau malah membela. Mungkin kamu yang lupa naruh. Jangan asal nuduh keluarga orang. Keluarga orang. Saya yang menikah ke dalam rumah itu. Justru disebut orang luar yang menuduh. Saya pikir dengan menolak. Masalah selesai. Saya benar-benar tidak menyangka apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Hari-hari berikutnya, tekanan datang dari segala arah. Bu Ratna mulai menyebar cerita ke saudara-saudara bahwa saya menantu pelit, bahwa saya tega membiarkan keluarga suami terlilit utang. Telepon dari kerabat berdatangan. Semuanya menyalahkan saya. Bibi Banyu menelpon saya dengan nada menghakimi. Laras, kamu itu istri, sudah sepatutnya membantu keluarga suami. Jangan egois. Saya ingin menjelaskan bahwa ini bukan soal membantu. Ini soal 300 juta yang akan menjadi beban saya seumur hidup untuk menutupi judi seseorang. Tapi tidak ada yang mau mendengar. Di mata mereka, saya sudah bersalah hanya karena menolak. Bahkan ibu kandung saya sempat ragu. Ketika saya bercerita, beliau bertanya, apa enggak sebaiknya kamu bantu saja? Nak, biar rumah tangga kamu aman. Saya menggeleng. Bu, kalau saya tanda tangan, saya yang akan menanggung utang itu seumur hidup. Bukan mereka. Saya bertahan. Tapi hati saya hancur. Bukan karena utang itu, tapi karena tidak ada satu orang pun di rumah itu yang berdiri di pihak saya, bahkan suami saya sendiri, Banyu, di rumah. Semakin sering pulang larut, ia menghindari saya. Setiap kali saya mencoba bicara, ia hanya berkata, aku capek. Las, nanti saja. Jarak di antara kami semakin lebar, dan saya merasa perlahan. Saya kehilangan satu-satunya orang yang seharusnya menjadi tempat saya bersandar. Lalu Lebaran datang, dan di sanalah semuanya mencapai puncak. Seminggu sebelum Lebaran, beban kerja rumah berlipat ganda. Bu Ratna ingin rumah sempurna untuk menyambut tamu. Saya membersihkan setiap sudut, mengganti gorden, mencuci seluruh perangkat makan, memasak hidangan untuk berhari-hari ke depan. Saya nyaris tidak tidur. Tubuh saya mulai memberontak, tapi tidak ada yang peduli. Bu Ratna hanya mondar-mandir memegang lap. Sebenarnya hanya untuk memberi perintah. Saya ingat, di hari keempat sebelum Lebaran, saya sudah merasa pusing sejak pagi. Saya minta izin untuk istirahat sebentar, tapi Bu Ratna langsung menyemprot. Istirahat apa? Tamu sebentar lagi datang. Kamu mau keluarga ini malu karena rumah berantakan? Ayo, lanjut kerja. Maka saya melanjutkan, mengelap, menyapu, memasak, mencuci, sampai larut malam. Sementara Fajar tidur nyenyak di kamarnya. Dan Banyu duduk menonton televisi
tanpa sekalipun menawarkan bantuan. Saya seperti mesin yang tidak boleh berhenti. Selama tubuh ini masih bisa digerakkan, mereka akan terus memerasnya. Dan saya dengan bodohnya terus memberikannya. Karena saya pikir kalau saya cukup berbakti, suatu hari mereka akan menerima saya. Saya tidak tahu hari penerimaan itu tidak akan pernah datang. Di tengah kesibukan itu, masalah utang, fajar kembali meledak. 3 hari sebelum Lebaran, rentenir yang dulu datang muncul lagi. Kali ini ia membawa 2 orang. Mereka menggedor pintu, berteriak di depan rumah. Di hadapan tetangga yang sedang bersiap menyambut hari raya. Bayar utang kalian. Jangan sembunyi. Lebaran-lebaran masih punya muka minta maaf ke Tuhan. Utang ke manusia nggak dibayar. Bu Ratna panik. Beliau menyeret mereka masuk. Takut tetangga mendengar. Demi citra keluarga yang selalu beliau jaga, beliau rela apa saja, termasuk ternyata mengorbankan saya. Setelah rentenir itu pergi, Bu Ratna kembali menekan saya soal pinjaman 300 juta. Laras, kamu lihat sendiri kan tadi kalau kamu nggak bantu, keluarga ini hancur. Kamu mau itu terjadi di hari raya. Saya tetap menolak. Dan sejak saat itu, sikap mereka pada saya berubah. Dari dingin menjadi penuh kebencian. 2 hari sebelum Lebaran, beberapa kerabat datang berkunjung di hadapan mereka. Bu Ratna sengaja mempermalukan saya. Ini loh, menantu saya, pegawai bank, katanya pintar. Tapi giliran keluarga butuh, malah pelit. Mau lihat keluarga ini hancur, katanya. Sambil tertawa getir, para kerabat menatap saya dengan pandangan menghakimi. Tidak ada yang bertanya pada saya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya percaya pada cerita Bu Ratna. Saya berdiri di sudut ruangan, menahan air mata, sambil tetap menuangkan teh untuk tamu-tamu yang baru saja menghina saya. Salah satu dari mereka, seorang bibi tua, bahkan berkata, perempuan itu harusnya manut sama mertua. Kalau enggak, ya enggak berkah rumah tangganya. Saya ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa saya bukan menolak membantu, tapi menolak menanggung utang judi seseorang seumur hidup. Tapi saya tahu, tidak ada gunanya. Di rumah itu, suara saya tidak pernah punya tempat. Malam takbiran tiba. Seharusnya itu malam penuh sukacita. Tapi bagi saya, malam itu adalah malam terburuk dalam hidup saya. Sejak sore, badan saya panas. Kepala saya berdenyut. Tapi dapur penuh pekerjaan. Saya memaksakan diri berdiri di sana, mengiris bawang, menumis bumbu, mengaduk opor. Lalu, tubuh saya menyerah. Pisau terlepas dari tangan saya yang gemetar. Lutut saya melemas. Dan saya jatuh bersandar pada lemari dapur. Perlahan merosot ke lantai. Badan saya panas seperti terbakar. Bibir saya membiru. Pandangan saya berputar. Saya hampir tidak sadarkan diri. Saya berusaha memanggil. Suara saya nyaris hilang. Bu, saya nggak kuat. Bu Ratna datang ke dapur. Beliau melihat saya tergeletak di lantai. Dan tahukah kalian apa yang beliau katakan? Beliau tidak bertanya apakah saya baik-baik saja. Beliau hanya menatap saya dengan dingin dan berkata, sudah mau Lebaran kok malah sakit. Pilih-pilih waktu. Pas takbiran begini baru rewel. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Di saat tubuh saya nyaris ambruk. Perempuan itu hanya mengkhawatirkan hidangan tamunya. Saya mencoba bangkit, tapi tubuh saya tidak menurut. Demam saya, kalau diukur, pasti sudah di atas 40 derajat. Saya ingat, saat itu saya hanya bisa berbaring di lantai dapur yang dingin. Suara takbir berkumandang dari masjid di kejauhan. Malam yang seharusnya penuh kemenangan dan sukacita. Tapi bagi saya, malam itu terasa seperti akhir dari segalanya. Saat itulah Banyu masuk. Saya berharap suami saya menolong. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bu Ratna menoleh ke Banyu dan berkata, Banyu, suruh istrimu pulang ke rumah ibunya. Jangan di sini bawa-bawa penyakit, bikin sial menjelang Lebaran. Dan Banyu, suami saya, hanya berkata pelan, iya, Bu. Saya menatapnya. Tidak percaya.
Lelaki yang dulu berjanji akan menjaga saya, kini menundukkan kepala di hadapan ibunya, sementara istrinya tergeletak sakit di lantai. Lalu ia mengemasi barang-barang saya, memasukkannya ke dalam tas, dengan tangan yang saya lihat sedikit gemetar, tapi ia tetap melakukannya. Ia tetap memilih ibunya. Dan ia membawa saya keluar dari rumah itu. Di malam takbiran, dalam keadaan demam 41 derajat. Di dalam mobil, saya menatapnya. Mas, aku sakit. Kamu beneran mau ngusir aku? Banyu tidak menjawab. Tangannya mencengkeram setir. Sekali, saya melihat matanya berkaca-kaca di pantulan kaca spion. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyetir dalam diam, mengantar saya ke rumah ibu saya, lalu pergi tanpa menoleh. Saya berdiri di depan pagar rumah ibu saya, dengan tas di tangan, menggigil dalam dingin malam. Di belakang saya, lampu mobil Banyu menjauh, lalu hilang di tikungan. Dan bersama lampu itu, hilang pula sisa terakhir kepercayaan saya pada pernikahan ini. Malam itu, di kamar masa kecil saya, ibu saya menangis sambil mengompres dahi saya. Kenapa kamu nggak cerita dari dulu? Nak, kenapa kamu tahan semua ini sendirian? Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya menangis. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya membiarkan diri saya menangis sepuasnya. Dan di tengah demam yang membakar, sesuatu di dalam diri saya padam, lalu menyala kembali. Tapi kali ini, bukan sebagai kesedihan, melainkan sebagai keputusan. Sepanjang malam itu, di antara sadar dan tidak, satu pertanyaan terus berputar di kepala saya. Untuk apa saya bertahan selama ini? Untuk siapa saya menghancurkan diri sendiri? Saya menyerahkan tenaga, waktu, dan harga diri saya kepada orang-orang yang bahkan tidak menganggap saya manusia. Dan ketika tubuh saya akhirnya runtuh, mereka membuangnya seperti barang rusak. Saya selalu mengira kalau saya cukup baik, cukup sabar, cukup berbakti. Suatu hari, hati mereka akan luluh. Tapi malam itu saya mengerti, ada orang-orang yang tidak akan pernah berubah, sebanyak apapun kebaikan yang kita berikan. Karena mereka tidak melihat kebaikan itu sebagai pemberian. Mereka melihatnya sebagai hak yang wajib kita penuhi. Maka, saya berhenti berharap. Dan ketika harapan itu mati, lahirlah sesuatu yang lebih kuat. Kejernihan. Saya sembuh dalam 3 hari. Bukan hanya tubuh saya, tapi juga cara saya melihat semuanya. Selama ini saya bertahan karena saya pikir kesabaran akan dibalas dengan kasih sayang. Saya salah. Kesabaran saya hanya dianggap kelemahan. Semakin saya mengalah, semakin mereka menginjak. Di hari ketiga, ibu saya duduk di samping saya. Beliau berkata, "Nak, ibu nggak akan nyuruh kamu balik ke sana. Tapi ibu juga nggak mau kamu hancur karena dendam. Apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan kepala dingin, bukan dengan amarah." Kata-kata itu menancap di hati saya. Saya bukan ingin balas dendam. Saya ingin keadilan. Dan keadilan, saya tahu, tidak datang dari air mata atau teriakan. Ia datang dari bukti, dari hukum, dari kebenaran yang tidak bisa dibantah. Maka saya berhenti mengalah dan saya mulai bekerja. Bukan dengan air mata, tapi dengan apa yang paling saya kuasai. Angka, dokumen, dan hukum. Hari pertama saya kembali bekerja. Saya tidak langsung pulang ke rumah Bintaro. Saya tinggal di rumah ibu saya. Dan diam-diam saya mulai menyusun. Pertama, saya kembali memeriksa semua mutasi rekening Banyu yang pernah saya catat. Setiap transfer ke Fajar selama 2 tahun terakhir, saya rangkum. Tanggal, jumlah, dan tujuannya. Totalnya, kalau dijumlahkan, lebih dari 200 juta. Saya menyusunnya seperti menyusun laporan audit. Rapi, berurutan. Setiap angka punya buktinya. Bertahun-tahun saya melakukan ini untuk pekerjaan. Kali ini, saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Kedua, saya mencari tahu tentang sertifikat rumah yang katanya digadaikan. Sebagai pegawai bank, saya tahu cara menelusurinya. Dan saya menemukan sesuatu yang menarik. Sertifikat rumah Bintaro itu ternyata bukan atas nama Bu Ratna, almarhum suami beliau, mertua saya.
dulu mewariskan rumah itu kepada dua anaknya, Banyu dan Fajar, dengan porsi yang sama. Artinya, Banyu memiliki setengah rumah itu secara hukum. Dan ketika Bu Ratna menggadaikan sertifikatnya untuk utang Fajar, ia melakukannya tanpa persetujuan sah Banyu sebagai pemilik separuh. Ini bukan lagi sekadar urusan keluarga, ini soal hukum. Saya menghabiskan malam-malam saya mempelajari hal-hal yang dulu tidak pernah saya pedulikan. Tentang hak waris, tentang aturan jaminan, tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan seseorang atas aset bersama. Semakin saya belajar, semakin saya yakin saya tidak selemah yang mereka kira. Setiap dokumen yang saya temukan, setiap aturan yang saya pahami, membuat satu hal semakin jelas. Mereka melakukan banyak pelanggaran tanpa sadar, karena mereka mengandalkan satu hal, bahwa saya akan terlalu takut, terlalu lemah, atau terlalu cinta untuk melawan. Mereka tidak tahu, ketakutan itu sudah lama mati di dalam diri saya, terbakar habis di malam takbiran ketika mereka mengusir saya dalam keadaan sekarat. Tapi, saya tidak berhenti di situ. Saya teringat malam saat mereka memaksa saya menandatangani surat jaminan. Saya menolak waktu itu, tapi sesuatu mengganjal di benak saya. Saya menelepon kenalan saya di bagian kredit, dan firasat saya benar. Beberapa minggu setelah saya diusir, sebuah pinjaman 300 juta dicairkan atas nama saya. Tubuh saya dingin. Mereka memalsukan tanda tangan saya. Mereka mengajukan pinjaman atas nama saya tanpa sepengetahuan saya. Surat jaminan yang saya tolak, ternyata tetap mereka jalankan dengan tanda tangan palsu. Untuk sesaat, saya tidak bisa bernapas. Bukan karena terkejut, tapi karena marah. Marah yang dingin, yang mengendap jauh di dalam. Mereka tidak hanya mengusir saya saat sakit. Mereka tidak hanya menjadikan saya pelayan selama 6 tahun. Mereka kini mencoba mengikat seluruh masa depan saya pada utang yang tidak pernah saya buat. Mereka ingin saya menghabiskan sisa hidup membayar judi seorang Fajar. Sementara mereka mencuci tangan. Mereka pikir dengan menyingkirkan saya tidak akan pernah tahu. Mereka lupa. Dunia tempat saya bekerja justru dibangun dari satu prinsip. Apapun yang melibatkan uang, selalu meninggalkan jejak. Dan jejak itu, kalau kita tahu cara membacanya, akan menunjuk langsung pada pelakunya. Saya duduk diam sangat lama. Lalu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tersenyum. Karena saya tahu, mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri. Selama ini, mereka mengira saya hanya menantu lemah yang bisa diinjak. Mereka tidak pernah benar-benar melihat siapa saya. Mereka lupa, perempuan yang setiap hari mereka suruh mengepel dan memasak adalah perempuan yang di kantornya dipercaya memeriksa angka-angka miliaran rupiah. Perempuan yang dilatih untuk menemukan penipuan yang paling rapi disembunyikan. Mereka memilih lawan yang salah, dan mereka memilihnya di hari mereka memutuskan untuk mengorbankan saya. Pemalsuan tanda tangan untuk pencairan kredit adalah tindak pidana, dan saya sebagai korban punya semua yang saya butuhkan untuk membuktikannya. Saya mulai mengumpulkan bukti dengan tenang. Saya meminta salinan dokumen pinjaman dari bank. Saya membandingkan tanda tangan di sana dengan tanda tangan asli saya. Perbedaannya jelas. Bahkan orang awam bisa melihatnya. Saya juga meminta rekaman CCTV Bank pada hari pengajuan. Dan di sana terlihat jelas. Bukan saya yang datang, melainkan Bu Ratna dan Fajar. Dengan seseorang yang mengaku sebagai saya. Saya butuh waktu hampir sebulan untuk mengumpulkan semuanya. Beberapa dokumen harus diminta secara resmi. Beberapa lainnya saya dapatkan dari kenalan. Saya bekerja perlahan. Hati-hati. Memastikan setiap lembar punya kekuatan hukum. Karena saya tahu, kalau saya bergerak terlalu cepat dan ceroboh, mereka bisa lolos. Saya menyimpan semuanya. Mutasi rekening, salinan sertifikat warisan, dokumen pinjaman dengan tanda tangan palsu, rekaman CCTV, semuanya rapi, tersusun. Di dalam satu map, hitam di atas putih. Lalu, saya menemui seorang pengacara, seorang perempuan paruh baya yang tenang. Setelah melihat berkas saya, ia menatap saya dan berkata, "Ibu punya kasus yang sangat kuat, pemalsuan tanda tangan, penggelapan."
dan penyalahgunaan warisan. Kita bisa lanjutkan ini. Ia menjelaskan dengan jelas. Bu Ratna ikut bertanggung jawab karena menandatangani surat jaminan, membantu mengajukan pinjaman, dan menyembunyikan banyak hal. Fajar bertanggung jawab atas utang yang menjadi sumber semuanya. Kalau saya mau, semua bisa dibawa ke ranah pidana. Tapi, kata pengacara itu, saya juga harus jujur. Proses hukum panjang, melelahkan. Dan kalau menyangkut keluarga, seringkali yang terluka justru yang menuntut. Ibu harus benar-benar siap. Saya mengangguk. Tapi saya bilang, saya ingin satu hal dulu sebelum hukum berjalan. Saya ingin mereka tahu langsung dari saya apa yang sudah mereka perbuat. Sementara saya menyusun semuanya. Di rumah Bintaro, keadaan mulai berantakan. Tagihan datang, rentenir menelpon. Dan ketika cicilan pinjaman 300 juta atas nama saya tidak terbayar, bank mulai mengirim surat peringatan. Bu Ratna panik. Ia mencoba menghubungi saya. Hari kedua Lebaran, ponsel saya berdering puluhan kali, 50 kali, mungkin. Semuanya dari Bu Ratna. Saya menatap layar ponsel yang terus bergetar. Nama Bu Ratna muncul berulang kali. Perempuan yang dulu mengusir saya saat saya demam 41 derajat, kini mencari saya tanpa henti. Bukan karena khawatir pada saya, tapi karena panik pada dirinya sendiri. Saya tidak mengangkat satu pun. Banyu juga mulai mengirim pesan. Awalnya marah. Kamu di mana? Pulang sekarang. Ini utang atas nama kamu. Jangan kabur dari tanggung jawab. Seolah saya yang berutang. Seolah saya yang bersalah. Lalu nada pesannya berubah menjadi memohon. Las. Tolong. Ibu sakit mikirin ini. Kita selesaikan bareng-bareng ya. Lalu, ketika surat dari bank semakin sering datang. Dan ketika ia mulai sadar betapa seriusnya pemalsuan tanda tangan itu, pesannya berubah menjadi ketakutan. Las. Ini bisa jadi urusan polisi enggak? Aku takut. Las, tolong balas. Saya membaca semua pesan itu, satu persatu, tanpa membalas. Saya membiarkan mereka merasakan apa yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Diabaikan. Ditinggalkan sendirian dengan ketakutan. Selama 2 minggu, saya diam. Bukan karena saya tidak tahu harus berkata apa, tapi karena untuk pertama kalinya, saya yang memegang waktu. Saya yang menentukan kapan semua ini akan diselesaikan. Bukan mereka. Setelah 2 minggu, saya akhirnya membalas. Saya mengirim satu pesan singkat kepada Banyu. Kumpulkan Ibu dan Fajar besok sore. Aku akan datang. Ada yang harus diselesaikan. Saya tahu mereka mengira saya akan menyerah. Mengira saya akhirnya luluh dan datang untuk membayar utang itu. Mereka tidak tahu. Saya datang membawa sesuatu yang lain. Sore itu, saya melangkah masuk ke rumah Bintaro untuk pertama kalinya sejak malam takbiran. Rumah yang dulu saya bersihkan setiap hari sampai mengkilap. Rumah yang katanya wajah keluarga terpandang. Kini terlihat kusam. Debu menumpuk di pajangan kristal yang dulu saya lap satu persatu, tanpa saya. Rumah itu kehilangan kilaunya. Dan entah kenapa, melihat itu, saya merasa sedikit lega. Di ruang tengah, mereka semua sudah menunggu. Bu Ratna, Banyu, dan Fajar. Bu Ratna langsung memasang wajah angkuh. Meski saya bisa melihat kantung gelap di bawah matanya. Akhirnya datang juga. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu kabur, Bang ngirim surat terus. Itu utang atas nama kamu. Cepat selesaikan. Saya tidak menjawab. Saya menarik kursi, duduk dengan tenang, dan meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Saya sempat melihat ke arah mereka satu persatu. Bu Ratna yang angkuh, Fajar yang gelisah, dan Banyu yang tidak berani menatap mata saya. 3 orang yang selama 6 tahun memperlakukan saya seperti pelayan. Hari ini, mereka akan mendengarkan saya bicara. Sebelum kita bicara soal utang, kata saya mau tunjukkan beberapa hal. Saya membuka map itu. Lembar pertama, saya keluarkan. Dokumen pinjaman 300 juta. Bu, ini pinjaman atas nama saya. Tapi, malam itu saya menolak menandatangani. Jadi pertanyaannya, siapa yang menandatangani ini? Wajah Bu Ratna berubah. Fajar mulai gelisah.
Saya keluarkan lembar kedua. Ini contoh tanda tangan asli saya dari dokumen kantor. Bandingkan dengan yang ini, berbeda. Kan? Bahkan orang awam bisa lihat. Saya meletakkan kedua tanda tangan itu berdampingan. Lengkungan hurufnya berbeda. Kemiringannya berbeda. Siapapun yang melihatnya tahu. Itu dua tangan yang berbeda. Lalu saya keluarkan yang ketiga, selembar foto. Hasil cetak dari rekaman CCTV Bank. Dan ini rekaman hari pengajuan. Bukan saya yang datang, tapi ibu dan Fajar dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai saya. Ruangan itu hening. Fajar pucat pasi. Banyu menatap ibunya dengan mata terbelalak. Bu, ini benar. Suara Banyu bergetar. Bu Ratna tidak menjawab. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu angkuh itu kehilangan kata-kata. Saya melanjutkan dengan suara datar. Memalsukan tanda tangan untuk mencairkan kredit adalah tindak pidana. Bu, bukan urusan keluarga, urusan polisi. Hukumannya bisa bertahun-tahun penjara. Saya membuka lembar berikutnya. Catatan mutasi rekening. Berlembar-lembar. Dan ini semua uang yang Mas Banyu kirim ke Fajar selama 2 tahun. Lebih dari 200 juta. Uang yang seharusnya untuk keluarga kami. Habis untuk menutupi judi seseorang. Banyu menunduk. Bahunya berguncang. Lalu, saya keluarkan lembar terakhir. Salinan sertifikat rumah. Dan ini, rumah ini secara hukum. Milik Banyu dan Fajar. Warisan dari almarhum Bapak. Tapi ibu menggadaikannya untuk utang judi Fajar. Tanpa persetujuan sah Banyu. Itu juga melanggar hukum. Fajar tiba-tiba berdiri. Kamu mau apa sih? Mau menjebloskan ibu sendiri ke penjara? Saya menatapnya. Tenang, ibu sendiri. Sejak kapan saya jadi keluarga? Bukankah cuma keluarga sedarah yang boleh nyicip kue lebaran di rumah ini? Fajar terdiam. Kalimatnya tertelan. Saya berdiri. Saya sudah menemui pengacara. Berkas ini bisa saya bawa ke kepolisian kapan saja. Tapi saya datang untuk memberi pilihan. Saya meletakkan satu lembar dokumen baru di meja. Surat pernyataan. Disiapkan pengacara saya. Pilihan pertama. Saya laporkan semuanya. Pemalsuan tanda tangan. Penggelapan. Dan penyalahgunaan warisan. Bu Ratna dan Fajar akan berhadapan dengan hukum. Saya sudah punya pengacara. Berkas sudah siap. Tinggal saya antar ke kantor polisi. Saya berhenti sejenak. Membiarkan kalimat itu meresap. Wajah Bu Ratna memucat. Fajar menelan ludah. Pilihan kedua, Fajar bertanggung jawab atas utangnya sendiri. Aset apapun yang masih ada, dijual untuk melunasinya. Pinjaman atas nama saya dibatalkan secara hukum. Dengan pengakuan tertulis bahwa tanda tangan saya dipalsukan. Dan saya mulai hari ini mengajukan gugatan cerai. Saya keluar dari keluarga ini untuk selamanya. Hening panjang. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Fajar yang pertama bereaksi. Kamu nggak bisa gitu. Itu fitnah. Mana buktinya? Kalau saya hanya menggeser map di atas meja ke arahnya. Buktinya semua di sini. Fajar. CCTV, tanda tangan, mutasi rekening. Kamu mau saya jelaskan satu persatu di depan polisi? Fajar terdiam. Wajahnya yang tadi penuh amarah, kini hanya menyisakan ketakutan. Bu Ratna akhirnya bersuara. Kali ini tanpa keangkuhan sedikit pun. Suaranya serak, laras. Jangan lapor polisi. Ibu, mohon. Apapun. Asal jangan penjara. Inilah pertama kalinya saya melihat perempuan itu memohon. Perempuan yang dulu menepis tangan saya saat saya ingin mencicip kue. Perempuan yang mengusir saya saat saya demam 41 derajat. Kini ia memohon dengan air mata. Di hadapan menantu yang selalu ia rendahkan. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Lelah yang terkumpul selama 6 tahun. Akhirnya menemukan ujungnya. Banyu menoleh ke ibunya. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela. Ia berkata dengan suara patah. Bu, selama ini ibu bilang nolong Fajar itu sayang. Tapi menutupi kesalahannya terus. Sampai mengorbankan Laras. Itu bukan sayang. Bu,
Itu menghancurkan kita semua. Ia berhenti, menelan tangisnya. Dan aku lebih parah dari ibu. Aku tahu semuanya salah. Tapi aku diam. Aku biarkan istriku sendiri menanggung semua. Cuma karena aku takut melawan ibu. Aku suami macam apa? Bu Ratna menunduk. Bibirnya bergerak tanpa suara. Karena untuk pertama kalinya, kata-kata anaknya bukan untuk membela, melainkan cermin yang tak sanggup ia hadapi. Cermin yang memantulkan apa yang selama ini ia tolak untuk lihat, bahwa cintanya yang membabi buta pada satu anak telah menghancurkan seluruh keluarganya. Saya melihat Banyu menangis di sudut ruangan, dan saya tahu, terlambat sudah. Penyesalan yang datang setelah semuanya hancur, hanya tinggal penyesalan. Kalau saja ia berkata kalimat-kalimat ini 6 tahun lalu, mungkin cerita kami akan berbeda. Tapi keberanian yang datang terlambat, tidak bisa menebus apapun. Saya berdiri. Saya sudah tidak punya air mata lagi untuk rumah ini. Saya beri waktu seminggu untuk memutuskan. Kata saya, tenang. Setelah itu, kalau tidak ada keputusan, saya bawa semua ini ke polisi. Lalu, saya berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu. Kali ini bukan diusir, tapi atas kehendak saya sendiri. Seminggu kemudian, mereka memberi jawaban. Mereka memilih pilihan kedua. Tentu saja, tidak ada yang berani menghadapi penjara demi seorang Fajar. Dalam minggu-minggu berikutnya, semuanya berjalan sesuai dokumen. Fajar dipaksa menjual motor dan barang-barangnya. Sebagian aset rumah dilego. Dengan bantuan pengacara, pinjaman atas nama saya dibatalkan. Dan pihak bank mengakui adanya pemalsuan setelah melihat bukti CCTV dan perbandingan tanda tangan. Prosesnya tidak mudah. Beberapa kali Bu Ratna mencoba menemui saya, memohon agar saya melunakkan syarat. Beberapa kali Fajar mencoba mengelak dari tanggung jawab. Tapi saya punya semua dokumennya. Setiap kali mereka mencoba berkelit, saya hanya perlu menunjukkan map itu. Dan mereka diam. Untuk pertama kalinya, posisi saya bukan lagi sebagai pelayan yang bisa diinjak. Saya memegang kendali. Dan mereka tahu itu. Saya tidak jadi melapor ke polisi, bukan karena saya memaafkan, tapi karena saya memilih untuk tidak menghabiskan hidup saya dengan dendam. Saya hanya ingin bebas. Saya tidak ingin sisa hidup saya dihabiskan di ruang sidang, berhadapan dengan orang-orang yang sudah tidak layak mendapat tempat di hati saya. Gugatan cerai saya berjalan lancar. Banyu tidak melawan. Ia menandatangani semuanya dengan tangan gemetar. Sebelum kami berpisah di pengadilan, ia menatap saya dan berkata, "Maaf, Las, aku terlalu pengecut untuk membelamu. Aku tahu sekarang. Aku kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus padaku." Saya hanya mengangguk. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Penyesalan yang datang di pengadilan perceraian sudah terlambat 6 tahun. Setahun kemudian, hidup saya berubah sepenuhnya. Saya menyewa apartemen kecil di kawasan Tebet. Tidak besar, tapi setiap sudutnya milik saya. Pertama kalinya saya merasa benar-benar pulang ke rumah, tanpa harus menjadi pelayan. Setiap pagi, saya bangun tanpa rasa takut. Tidak ada lagi suara yang memerintah. Tidak ada lagi tatapan yang menghakimi. Saya membuat kopi untuk diri sendiri, duduk di dekat jendela, dan menikmati keheningan yang dulu terasa mustahil. Saya mendapat promosi di kantor, kepala tim audit. Ketelitian yang dulu membuat saya selamat, kini membuat saya dihargai. Atasan saya pernah berkata, "Laras, kamu punya mata yang tidak bisa dibohongi angka." Saya tersenyum mendengarnya, karena saya tahu kemampuan itulah yang dulu menyelamatkan hidup saya. Tentang rumah Bintaro, saya dengar kabarnya dari kerabat. Bu Ratna jatuh sakit setelah semuanya terbongkar. Tekanan darahnya naik, dan ia jarang keluar rumah. Malu pada tetangga yang kini tahu rahasia keluarganya. Fajar pergi entah kemana setelah utangnya lunas. Tidak pernah lagi menengok ibunya. Anak kesayangan yang dulu dibela mati-matian, justru yang pertama meninggalkannya. Dan Banyu kini menanggung sendiri ibunya yang sakit-sakitan. Di rumah yang tinggal separuh. Dengan penyesalan yang tidak akan pernah selesai. Kerabat bilang ia sering termenung sendirian. Menyesali keputusan-keputusan yang dulu ia ambil karena terlalu takut melawan ibunya. Saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa akhirnya semuanya kembali ke tempatnya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Kadang
Di malam-malam yang tenang, saya memikirkan kembali 6 tahun itu. Saya tidak menyesal pernah mencoba menjadi menantu yang baik. Yang saya sesali adalah saya membiarkannya berlangsung terlalu lama. Saya membiarkan diri saya diperlakukan seperti itu karena saya takut disebut menantu durhaka. Karena saya pikir bertahan adalah bentuk kekuatan. Sekarang saya tahu, kadang pergi adalah bentuk kekuatan yang lebih besar daripada bertahan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran itu mulia, tapi kesabaran tanpa batas hanya akan mengundang orang untuk menginjakmu. Jangan pernah biarkan kebaikanmu dianggap kelemahan. Dan jangan pernah diam saja saat orang yang seharusnya melindungimu justru mengorbankanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, bekerja siang malam di rumah yang tidak pernah menganggap mereka keluarga, bertahan, mengalah, berharap suatu hari dihargai. Kalau kalian salah satunya, ingatlah, kalian berhak menentukan kapan harus berhenti mengalah. Ada juga banyak suami seperti Banyu yang bukan jahat, tapi terlalu pengecut untuk berdiri di pihak yang benar. Dan kepengecutan kadang lebih menghancurkan daripada kejahatan. Ada pula para ibu seperti Bu Ratna yang karena terlalu mencintai satu anak, rela menghancurkan semua orang di sekitarnya. Cinta yang membutakan bukanlah cinta. Itu kehancuran yang berkedok kasih sayang. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus bertahan dalam luka, atau pilihan untuk bangkit dan menyelamatkan diri sendiri. Saya memilih yang kedua, dan itu pilihan terbaik dalam hidup saya. Kalau kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Suara gelas pecah itu masih saya ingat sampai sekarang. Malam itu, di hadapan 200 tamu, ibu mertua saya menyiramkan segelas anggur merah ke wajah saya. Cairan dingin mengalir dari dahi sampai dagu. Gaun saya basah. Riasan saya luntur. Pelayan tetap pelayan, katanya keras, sambil tersenyum pada para tamu. Walau sudah 5 tahun, dia tidak pernah pantas berdiri di acara keluarga kami. Tamu-tamu tertawa kecil. Suami saya berdiri di samping ibunya. Dia tidak melihat ke arah saya. Dia hanya menunduk, seolah saya tidak ada. Saya menyeka wajah dengan punggung tangan. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap perempuan tua berkalung berlian itu, lalu menatap suami saya yang bungkam. Mereka pikir mereka sedang merayakan ulang tahun ibu mertua di ballroom termewah kota. Mereka tidak tahu satu hal kecil, gedung ini, perusahaan ini, dan setiap rupiah yang mereka hambur-hamburkan malam ini. Semuanya milik saya. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang dianggap tidak berharga selama 5 tahun. Sampai pada satu malam, dia memutuskan untuk berhenti diam. Jika kalian pernah merasa diremehkan oleh orang yang seharusnya menyayangi kalian, kisah ini untuk kalian. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Wijaya, 32 tahun. Bekerja sebagai komisaris di sebuah perusahaan konstruksi di Jakarta. Sudah 5 tahun menjadi istri, dan sudah 5 tahun pula menyembunyikan siapa saya sebenarnya. Orang-orang di keluarga suami saya memanggil saya menantu pendiam. Mereka tidak tahu betapa banyak yang saya simpan di balik diam itu. Saya menikah dengan Raka Pranata 5 tahun lalu. Saat itu, dia hanya seorang manajer proyek biasa di sebuah perusahaan kecil. Saya bertemu dengannya di sebuah seminar bisnis. Dia sopan, dia rajin, dan dia tidak tahu siapa saya. Itu yang membuat saya tertarik. Raka menyukai saya karena saya, bukan karena nama keluarga saya. Ayah saya, mendiang Bapak Wijaya, membangun perusahaan konstruksi dari nol saat beliau wafat. Beliau mewariskan seluruh saham mayoritas perusahaan itu kepada saya. Tapi beliau meninggalkan satu pesan. Anin, katanya di hari-hari terakhirnya. Jangan pernah biarkan orang tahu kamu kaya sebelum kamu tahu siapa mereka sebenarnya. Uang membuat manusia memakai topeng. Saya memegang pesan itu erat-erat. Maka saat menikah dengan Raka, saya tidak mengatakan apa-apa. Saya bilang, saya hanya pegawai kantoran biasa. Saya pindah ke rumah keluarganya. Saya ingin tahu
apakah cinta ini sungguhan? Ternyata ujian itu jauh lebih pahit dari yang saya bayangkan. Rumah keluarga Pranata berada di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai yang lumayan. Hasil cicilan bertahun-tahun. Ibu mertua saya, Bu Sumarni, 68 tahun, adalah ratu di rumah itu. Hari pertama saya pindah, beliau menatap saya dari atas ke bawah. "Kamu anak orang susah, ya?" tanyanya. Raka bilang, "Kamu cuma pegawai biasa." "Ya, tidak apa-apa. Asal kamu tahu diri." Saya hanya tersenyum. "Iya." "Bu, di rumah ini ada aturan," lanjut beliau sambil duduk di kursi besarnya. "Yang masuk ke keluarga ini harus tahu posisinya. Saya ratu di rumah ini. Suamimu anak kesayangan saya, dan kamu menantu. Ada di urutan paling bawah. Mengerti?" "Mengerti, Bu," jawab saya. Beliau lalu menyerahkan saya selembar kertas. Daftar tugas harian. Bangun jam 4, masak, cuci, setrika, bersih-bersih. Semuanya tertulis rapi seperti kontrak kerja pembantu. "Ini tugasmu," kata beliau. "Kerjakan dengan baik, dan mungkin saya akan mulai menerimamu. Kalau tidak, jangan harap." Saya menerima kertas itu. Saya membacanya pelan. Di kepala saya terlintas pikiran bahwa di kantor, sayalah yang biasa membuat kontrak kerja, bukan menerimanya. Tapi saya hanya melipat kertas itu dan memasukkannya ke saku. Saya pikir mungkin beliau hanya butuh waktu untuk mengenal saya. Saya salah. Sejak hari itu, saya menjadi pembantu tanpa upah di rumah sendiri. Bangun jam 4 pagi, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, lalu berangkat kerja dan pulang untuk menyiapkan makan malam lagi. Mereka tidak tahu saya berangkat ke kantor sebagai komisaris perusahaan. Bagi mereka, saya hanya pergi kerja kecil-kecilan di kantoran. Adik ipar saya, Ratih, 29 tahun, paling senang menyuruh-nyuruh saya. Dia belum menikah dan tinggal di rumah itu. "Mbak Anin, kopi," katanya tanpa menoleh, sambil main ponsel di sofa. "Yang panas, jangan kayak kemarin." Saya membuatkannya kopi. Saya selalu membuatkannya kopi. Suatu malam, saya mendengar Bu Sumarni bicara dengan Ratih di dapur. Mereka tidak tahu saya ada di balik pintu. "Untung Raka dapat istri yang penurut," kata Bu Sumarni. "Walau dari keluarga miskin, setidaknya dia bisa dipakai untuk urus rumah. Lumayan. Hemat gaji pembantu. Tapi Bu, dia kan menantu, bukan babu," kata Ratih sambil tertawa. "Sama saja," jawab ibu mertua saya. "Selama dia tidak bawa apa-apa ke keluarga ini, posisinya ya di bawah." Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap kata. Dada saya terasa sesak. Tapi saya tidak masuk. Saya hanya kembali ke kamar dengan langkah pelan. Malam itu, saya menatap langit-langit kamar. Saya berpikir tentang Raka. Apakah dia tahu ibunya bicara seperti itu? Apakah dia akan membela saya? Keesokan harinya, saya tahu jawabannya. Saat sarapan, Bu Sumarni sengaja menumpahkan teh ke lantai. "Anin, lap itu." "Jorok sekali," katanya. Saya berlutut membersihkan lantai. Raka melihatnya. Dia hanya minum kopinya dan membaca koran. Dia tidak berkata apa-apa. Saat itu, sesuatu di dalam diri saya mulai dingin. Tahun pertama, saya masih berharap. Saya pikir jika saya cukup sabar, mereka akan melihat saya sebagai keluarga. Saya rajin. Saya hormat. Saya tidak pernah membantah. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak. Insiden pertama yang benar-benar melukai saya terjadi di bulan ketiga pernikahan. Saat itu hari raya. Seluruh kerabat besar keluarga Pranata berkumpul di rumah Bintaro. Lebih dari 20 orang. Saya memasak dari subuh sampai sore tanpa berhenti. Opor ayam, rendang, ketupat. Semuanya saya kerjakan sendiri. Saat semua orang makan di ruang tengah, saya tidak diberi tempat duduk. Saya berdiri di pintu dapur, menunggu kalau-kalau ada yang minta tambah nasi. "Anin," panggil Bu Sumarni di depan semua kerabat. "Kamu makan di dapur saja, ya.
Meja ini untuk keluarga inti. Bibi-bibi dan om-om Raka tersenyum kecil. Tidak ada yang membela saya. Raka sendiri sibuk makan. Pura-pura tidak dengar. Saya makan sendirian di dapur, di bangku plastik kecil, dari piring yang sudah retak. Sementara di ruang tengah, mereka tertawa-tawa. Air mata saya jatuh ke atas nasi. Tapi saya tidak bersuara, saya hanya menelan. Bersama rasa pahit di dada. Insiden kedua, beberapa minggu kemudian, soal uang. Saya membelikan Bu Sumarni sebuah selendang sutra sebagai hadiah dari gaji yang saya sisihkan. Saya ingin meluluhkan hatinya. Beliau membuka bungkusnya, melihat selendang itu sebentar, lalu melemparnya ke meja. Murahan, katanya. Kamu pikir saya tidak tahu harga barang? Lain kali, jangan buang-buang uang untuk barang seperti ini. Mending kamu tabung buat bantu cicilan rumah. Selendang itu kemudian saya temukan di tempat sampah keesokan harinya. Insiden ketiga adalah yang paling menyakitkan secara fisik. Suatu pagi, saya sedang menyetrika kemeja Raka. Tangan saya tidak sengaja membuat satu lipatan kecil di kerah. Ratih melihatnya. Dia merebut kemeja itu. Lalu melemparnya ke wajah saya. Setrika ulang. Bentaknya. Masa begini saja tidak becus? Pantas kamu cuma jadi babu. Saya memungut kemeja itu dari lantai. Saya menyetrikanya ulang. 3 kali. Sampai sempurna. Tangan saya melepuh kena uap panas. Tidak ada yang peduli. Saya ingat malam itu. Saya menatap luka melepuh di tangan saya. Saya berpikir di kantor. Ada ratusan karyawan yang memanggil saya Bu Komisaris dengan hormat. Di sini, saya tidak lebih dari pembantu yang bisa dilempari. Dua dunia yang begitu berbeda. Dan saya hidup di antara keduanya, diam-diam. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak. Setiap kebaikan saya dianggap kelemahan. Setiap diam, saya dianggap kebodohan. Perusahaan saya sementara itu tumbuh pesat. Di bawah pengawasan saya, perusahaan konstruksi keluarga Wijaya memenangkan proyek demi proyek. Nilainya menyentuh ratusan miliar. Tapi tidak ada satupun dari keluarga Pranata yang tahu. Sampai suatu hari, takdir bermain dengan cara yang aneh. Raka pulang dengan wajah berseri-seri. Bu, aku dapat tawaran kerja besar, katanya pada ibunya. Sebuah perusahaan konstruksi besar mau merekrut aku jadi direktur proyek. Gajinya 3 kali lipat. Bu Sumarni langsung memeluk anaknya. Anakku memang hebat. Perusahaan apa itu? Namanya Wijaya Karya Konstruksi, kata Raka. Saya yang sedang menyajikan makanan, hampir menjatuhkan piring. Itu perusahaan saya. Saya tahu persis, tim rekrutmen saya memang sedang mencari direktur proyek baru. Mereka tidak tahu Raka adalah suami saya, karena di kantor saya tidak pernah memakai nama Pranata. Saya tetap memakai nama Wijaya. Malam itu, saya duduk lama di meja kerja kecil di kamar. Saya bisa saja menghentikan rekrutmen itu, tapi saya memilih diam. Saya ingin melihat sejauh mana topeng keluarga ini akan terbuka. Raka diterima. Dia mulai bekerja di perusahaan saya, tanpa tahu bahwa istri yang dia suruh mencuci kakinya setiap malam adalah pemilik perusahaan itu. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Tapi sebelum saya bercerita tentang perubahan itu, ada satu hal yang harus saya ceritakan. Hal yang sampai hari ini masih menyisakan luka paling dalam di hati saya. Di tahun kedua pernikahan, saya hamil. Saya ingat betapa bahagianya saya saat melihat 2 garis di alat tes itu. Saya pikir mungkin anak ini akan mengubah segalanya. Mungkin dengan adanya cucu, hati Bu Sumarni akan melunak. Mungkin Raka akan menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Saya menyampaikan kabar itu saat makan malam. Saya berharap kebahagiaan. Yang saya dapat adalah kedinginan. Hamil, kata Bu Sumarni, nyaris tanpa ekspresi. Ya, asal kamu tetap kerjakan tugas rumah. Jangan jadikan kehamilan alasan untuk malas. Dulu saya hamil sambil tetap bekerja keras. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan. Hanya peringatan agar saya tetap menjadi pembantu. Saya tetap bekerja, saya tetap bangun subuh, tetap mengangkat ember cucian yang berat, tetap membersihkan rumah 2 lantai itu seorang diri. Perut saya semakin membesar, tapi
beban saya tidak pernah berkurang. Di usia kandungan 5 bulan, terjadi sesuatu yang tidak akan pernah saya maafkan. Hari itu, Bu Sumarni menyuruh saya membersihkan gudang di lantai atas. Gudang penuh kardus dan perabot berat. Saya bilang saya pusing dan perut saya terasa kencang. Alasan, kata beliau, dulu saya kerja sampai hari melahirkan. Kamu manja sekali. Naik. Bersihkan gudang itu sekarang. Saya naik. Saya mengangkat kardus-kardus berat itu. Saat saya memindahkan sebuah lemari kecil, tiba-tiba perut saya terasa sakit luar biasa. Pandangan saya menggelap. Saya merasakan sesuatu yang hangat mengalir. Saya berteriak minta tolong. Tidak ada yang datang cukup cepat. Saya kehilangan anak saya hari itu. Di rumah sakit, saya berbaring sendirian. Raka datang sebentar, lalu pergi lagi. Karena katanya ada urusan kantor. Bu Sumarni tidak datang sama sekali. Saat saya pulang, beliau hanya berkata, mungkin memang belum rezeki. Lagi pula kamu memang lemah malam itu di kamar. Saya tidak menangis lagi. Saya sudah kehabisan air mata. Saya hanya menatap langit-langit dengan satu perasaan yang dingin dan jernih. Sejak malam itu, harapan saya pada keluarga ini mati. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Sampai sejauh mana mereka akan menunjukkan wajah asli mereka? Saya memutuskan untuk menunggu dan melihat sampai habis. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Dengan jabatan baru, Raka, keluarga Pranata merasa naik kelas. Bu Sumarni mulai membual ke tetangga bahwa anaknya direktur perusahaan besar. Rati membeli tas-tas mahal dengan kartu kredit yang tagihannya dibayar Raka. Dan saya, posisi saya di rumah itu justru semakin rendah. Sekarang Raka sudah jadi orang penting, kata Bu Sumarni suatu malam saat makan. Anin, kamu harus lebih tahu diri. Jangan sampai kamu memalukan dia di depan kolega-koleganya. Iya, Bu, jawab saya. Mulai sekarang, kalau ada acara perusahaan, kamu tidak usah ikut, lanjutnya. Kamu kan tidak bisa bicara bahasa orang berkelas, nanti malah bikin malu. Saya menunduk. Di dalam hati, saya tersenyum getir. Acara perusahaan yang dia maksud. Saya yang menandatangani anggarannya. Tapi yang paling menyakitkan bukan ibu mertua saya. Yang paling menyakitkan adalah Raka. Ada satu peristiwa lagi. Tak lama setelah Raka mendapat jabatan barunya, yang membuat saya benar-benar yakin bahwa lelaki ini tidak pernah menganggap saya sebagai istri. Suatu malam, Raka mengadakan jamuan makan di rumah untuk beberapa kolega kantornya. Orang-orang penting, katanya. Dia menyuruh saya memasak untuk 10 orang, tapi melarang saya ikut duduk. Kamu di dapur saja, katanya. Antar makanan, lalu kembali. Jangan banyak bicara. Aku tidak mau kolegaku tahu istriku cuma ibu rumah tangga yang tidak punya pendidikan tinggi. Saya menahan diri. Saya memasak hidangan terbaik. Saat saya mengantar makanan, salah satu kolega Raka, seorang perempuan, melihat saya. Oh, ini istrimu, Raka, tanyanya ramah. Sebelum saya sempat menjawab, Raka tertawa. Bukan. Dia pembantu kami. Istri saya sedang istirahat di kamar. Kurang enak badan. Saya berdiri di sana, memegang nampan. Dengan senyum membeku. Suami saya menyebut saya pembantu di hadapan tamunya. Di rumah kami sendiri. Saya kembali ke dapur. Saya meletakkan nampan itu. Tangan saya gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang sudah tidak bisa lagi saya rasakan sepenuhnya. Hati saya sudah terlalu mati rasa. Beberapa hari setelah itu, terjadi hal yang lebih jauh lagi. Bu Sumarni dan Raka memanggil saya ke ruang tengah. Di atas meja, ada selembar surat. Anin, tanda tangani ini, kata Bu Sumarni. Saya membaca surat itu. Isinya sebuah pernyataan bahwa jika terjadi perceraian, saya tidak berhak atas harta apapun dari keluarga Pranata, termasuk rumah dan aset Raka. Kenapa saya harus tanda tangan ini? Tanya saya. Karena Raka sekarang orang penting, kata Bu Sumarni. Kami harus melindungi harta keluarga dari orang luar sepertimu. Kamu kan tidak bawa apa-apa ke keluarga ini, jadi wajar kalau kamu juga tidak boleh ambil apa-apa. Saya menatap surat itu. Saya hampir tertawa.
Mereka takut saya akan mengambil harta mereka. Padahal seluruh harta yang mereka banggakan justru berasal dari uang saya yang mereka curi. Saya mengambil pulpen dan saya menandatanganinya tanpa ragu. Nah, begitu, kata Bu Sumarni puas. Sekarang kamu tahu posisimu. Saya tersenyum dalam hati. Surat itu justru menjadi bukti tambahan betapa busuknya niat mereka. Saya menyimpan salinannya. Suatu hari, surat ini akan berbalik melawan mereka. Tapi yang paling menyakitkan, sungguh, adalah Raka. Suatu malam, saya menemukan struk di saku jasnya saat hendak mencuci. Struk hotel. Tanggalnya minggu lalu, saat dia bilang lembur di luar kota. Tangan saya gemetar. Saya tidak langsung menuduh. Saya menyimpan struk itu. Beberapa hari kemudian, saya pulang lebih awal dari kantor. Saat melewati sebuah kafe mahal di kawasan Kemang, saya melihatnya. Raka sedang duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda. Mereka tertawa. Tangan mereka bersentuhan di atas meja. Saya berhenti di balik dinding kaca. Saya tidak masuk. Saya hanya mengeluarkan ponsel dan mengambil beberapa foto. Perempuan itu, kemudian saya tahu, bernama Sasa, sekretaris baru di divisi proyek, sekretaris yang gajinya lagi-lagi dibayar oleh perusahaan saya. Saya pulang malam itu dan tetap menyiapkan makan malam. Saya tetap tersenyum. Saya tetap diam. Tapi di dalam, sesuatu telah patah dan tidak bisa diperbaiki. Beberapa hari kemudian, terjadi insiden yang membuat kesabaran saya nyaris habis. Bu Sumarni kehilangan kalung emasnya dan tanpa bukti apapun. Beliau langsung menuduh saya. Pasti kamu yang ambil, kata beliau di depan seluruh keluarga. Cuma kamu orang luar di rumah ini. Kamu kan miskin. Pasti tergoda. Saya tidak mengambilnya. Bu, kata saya tenang. Jangan bohong, bentaknya. Geledah kamarnya. Ratih masuk ke kamar saya, mengobrak-abrik lemari saya, melempar pakaian saya ke lantai. Tentu saja, mereka tidak menemukan apapun karena saya memang tidak mengambilnya. Belakangan, kalung itu ditemukan di laci meja rias Bu Sumarni sendiri. Beliau lupa menaruhnya di sana, tapi tidak ada permintaan maaf. Tidak ada satu kata pun. Ya, untung ketemu, kata beliau santai. Tapi lain kali, kamu tetap harus hati-hati. Orang miskin gampang dicurigai. Saya memungut pakaian saya dari lantai, satu persatu, dalam diam. Di dalam hati, saya mencatat. Satu lagi alasan, satu lagi catatan untuk hari pembalasan. Ada pula peristiwa soal uang. Suatu hari, Bu Sumarni mengaku butuh dana mendesak untuk arisan keluarga besar. Beliau meminjam uang dari saya. 15 juta rupiah. Saya berikan dari tabungan pribadi saya. Karena saya tidak ingin masalah. Nanti ibu ganti, katanya. Tentu saja, uang itu tidak pernah kembali. Saat saya mengingatkannya dengan sopan beberapa minggu kemudian, beliau marah. Dasar perhitungan, sembur beliau. Baru pinjam berapa saja sudah ditagih-tagih. Kamu pikir ibu akan lari? Menantu macam apa kamu? Tega menagih mertua sendiri. Saya tidak menagih lagi. 15 juta itu bagi saya tidak ada artinya. Tapi sikap beliau itu yang membekas. Beliau bisa meminjam dan menolak mengembalikan. Lalu balik memarahi saya, seolah saya yang bersalah. Inilah keluarga yang setiap hari saya layani. Keluarga yang melihat kebaikan saya sebagai kelemahan dan kelemahan sebagai sesuatu yang boleh diinjak. Malam itu, saya mulai menyusun rencana. Saya tidak terburu-buru. Saya orang yang sabar. Ayah saya mengajari saya bahwa balasan terbaik bukan yang paling keras, tapi yang paling tepat waktu. Saya mulai mengumpulkan semuanya. Foto Raka dengan Sasa, struk-struk hotel, catatan pengeluaran keluarga Pranata yang ternyata secara diam-diam banyak yang ditarik dari pinjaman atas nama perusahaan tempat Raka bekerja. Perusahaan saya melakukannya perlahan, tanpa terburu-buru. Setiap malam, setelah semua tertidur, saya membuka laptop di kamar. Saya memeriksa dokumen-dokumen yang dikirim Pak Hendra dari kantor. Saya mencocokkan setiap angka. Awalnya,
Saya hanya curiga pada Raka. Tapi semakin saya gali, semakin banyak yang saya temukan. Saya menemukan bahwa mobil baru yang dibeli keluarga Pranata bulan lalu. Mobil yang dipamerkan Bu Sumarni ke seluruh tetangga. Dibeli dengan uang yang asalnya tidak jelas. Raka bilang itu dari bonusnya. Tapi saya tahu persis berapa bonus yang dibayarkan perusahaan saya. Tidak sebesar itu. Saya menemukan bahwa renovasi rumah Bintaro yang menghabiskan ratusan juta juga dibayar dengan uang misterius. Bu Sumarni bilang itu tabungan beliau selama puluhan tahun. Tapi saya tahu kondisi keuangan keluarga ini. Mereka tidak punya tabungan sebesar itu. Uang itu datang dari suatu tempat. Dan saya bertekad mencari tahu dari mana. Ya, saya menemukan sesuatu yang lebih besar. Ratih, adik ipar saya, ternyata bekerja sebagai staf keuangan di salah satu anak perusahaan. Lewat koneksi Raka. Dan selama berbulan-bulan, dia telah memanipulasi laporan keuangan. Dia mengalirkan dana perusahaan ke rekening pribadi keluarga Pranata. Cara mereka licik. Ratih membuat faktur-faktur palsu untuk proyek fiktif. Pemasok-pemasok bayangan yang sebenarnya tidak ada. Setiap bulan, sejumlah dana dialirkan ke rekening-rekening itu. Lalu ditarik kembali ke kantong keluarga Pranata. Mereka menggunakan uang perusahaan saya untuk membeli mobil baru, untuk renovasi rumah, untuk gaya hidup mewah mereka. Dan puncaknya, untuk pesta ulang tahun ke-70 Bu Sumarni yang akan datang. Saya ingat satu malam, saya tidak sengaja mendengar Bu Sumarni dan Ratih berbicara di ruang keluarga. Mereka pikir saya sudah tidur. Bu, anggaran pesta sudah aman, kata Ratih pelan. Aku sudah atur lewat satu proyek lagi. Tidak akan ketahuan. Akuntan di sana bodoh-bodoh. Bagus, kata Bu Sumarni. Ibu mau pesta ini jadi yang termegah. Semua tetangga, semua kerabat harus lihat betapa suksesnya keluarga kita. Tenang, Bu, uangnya tidak terbatas. Tinggal ambil dari perusahaan Raka, kata Ratih. Lalu tertawa kecil. Saya berdiri di balik tembok, mendengar setiap kata. Mereka menyebut uang saya seolah itu sumber tak berujung yang bisa mereka kuras semaunya. Tangan saya mengepal. Tapi saya tetap diam. Belum waktunya. Saya duduk di kantor saya suatu sore, menatap laporan audit yang dibawa kepala keuangan saya. Angka-angka itu jelas. Ada kebocoran dana, ada penggelapan. Pelakunya adalah keluarga suami saya sendiri. Bu Anin, ini serius, kata kepala keuangan saya. Pak Hendra, total dana yang diselewengkan sudah mencapai 2,5 miliar rupiah. Ini bisa masuk ranah pidana. Apa kita laporkan? Saya menatap angka itu lama. Belum. Pak Hendra, kata saya pelan. Saya ingin menanganinya dengan cara saya sendiri. Tolong simpan semua bukti audit. Rekening koran, jejak transfer. Semuanya. Saya akan butuh itu pada waktunya. Baik. Bu, jawabnya. Saya menutup map itu. Di luar jendela, langit Jakarta mulai gelap. Pesta ulang tahun Bu Sumarni tinggal 2 minggu lagi. Dan saya tahu persis bagaimana pesta itu akan berakhir. 2 minggu berlalu seperti 2 minggu yang biasa. Saya tetap bangun jam 4. Tetap memasak, tetap mencuci, tetap mendengar hinaan demi hinaan. Anin, pesta ulang tahun ibu minggu depan di Grand Ballroom Hotel Kencana, kata Bu Sumarni suatu malam dengan nada bangga. Tempat paling mewah di kota, Raka yang bayar semua. 200 tamu, pejabat, pengusaha, semua datang. Wah, hebat. Bu, kata saya. Tapi kamu, beliau menatap saya. Kamu boleh datang, tapi kamu yang urus konsumsi di dapur. Jangan harap duduk di meja tamu. Kamu tahu posisimu, kan? Iya. Bu, jawab saya. Saya tahu posisi saya, lebih dari yang dia kira. Yang Bu Sumarni tidak tahu. Grand Ballroom Hotel Kencana itu, hotelnya, dimiliki oleh sebuah grup yang 51% sahamnya ada di tangan saya. Saya membelinya 2 tahun lalu sebagai diversifikasi bisnis. Pesta yang dia banggakan
Digelar di gedung milik menantu yang dia suruh mencuci piring. Malam sebelum pesta, saya tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, karena tenang. Tenang yang dingin. Seperti permukaan demo di pagi hari sebelum badai. Saya membuka lemari saya. Di dalam koper yang selama ini saya kunci. Ada gaun yang belum pernah mereka lihat. Gaun hitam elegan, hasil rancangan desainer ternama. Ada juga map berisi dokumen, akta kepemilikan saham, hasil audit, foto-foto, surat notaris. Saya menyentuh map itu pelan. "Maaf, Ayah," bisik saya. "Saya sudah cukup sabar. Sekarang saya akan tahu siapa mereka sebenarnya. Dan mereka akan tahu siapa saya." Esoknya, hari pesta tiba. Pagi itu, saya tetap memasak sarapan seperti biasa. Bu Sumarni sibuk berdandan. Rati bolak-balik mencoba gaun. Raka memakai jas terbaiknya. "Anin, kamu berangkat duluan ke hotel," kata Bu Sumarni. "Urus dapur. Pastikan semua sempurna. Awas kalau ada yang salah." "Baik, Bu," jawab saya. Saya berangkat lebih awal, tapi saya tidak ke dapur. Saya masuk ke kantor manajemen hotel. Ruangan yang tidak akan pernah mereka duga saya masuki. Manajer hotel langsung berdiri saat saya masuk. "Selamat datang, Bu Anindya," katanya hormat. "Semua sudah disiapkan sesuai instruksi Ibu." "Bagus," kata saya. "Malam ini, ikuti perintah saya. Persis seperti yang sudah kita rencanakan." "Siap, Bu," jawabnya. Saya berganti pakaian, gaun hitam itu. Saya menata rambut. Saya memakai kalung berlian peninggalan ibu saya. Saat saya menatap cermin, saya tidak lagi melihat pembantu yang dihina 5 tahun. Saya melihat Anindya Wijaya, pemilik dari semua yang ada di gedung ini. Pesta dimulai jam 7 malam. Ballroom itu megah. Lampu kristal bergelantungan. Karangan bunga di mana-mana. 200 tamu berdatangan dengan gaun dan jas mewah. Saya berdiri di balik pilar marmer di sudut ruangan, mengamati. Belum waktunya saya muncul. Bu Sumarni menjadi pusat perhatian. Beliau memakai kebaya emas dan kalung mutiara. Beliau tertawa, menyapa para tamu, menerima ucapan selamat. Tempatnya luar biasa. "Bu Sumarni," kata seorang tamu, "pasti mahal sekali sewa ballroom ini." "Itu tidak masalah," kata Bu Sumarni sambil mengangkat dagu. "Untuk keluarga kami, ini hal kecil. Anak saya Raka kan direktur perusahaan besar. Uang bukan masalah." Saya mendengarnya dari balik pilar. Saya tersenyum tipis. Uang yang dia banggakan adalah uang yang dicuri dari perusahaan saya. "Tapi menantu ibu mana?" tanya tamu lain. "Kok tidak kelihatan?" Wajah Bu Sumarni sedikit menegang. Lalu cepat tersenyum. "Oh, menantu saya. Dia sedang sibuk di belakang." Maklum, dia memang lebih suka kerja-kerja kecil, tidak terbiasa di acara berkelas seperti ini. Bohongnya begitu lancar. Padahal, pada saya, dia bilang, saya memalukan. Pada tamu, dia bilang, saya sibuk. Saya terus mengamati dari balik pilar. Saya melihat bagaimana Bu Sumarni berkeliling dari satu meja ke meja lain, menebar senyum palsu, menerima amplop dan hadiah dari para tamu. Saya melihat Ratih dengan gaun mahal yang dibeli dari uang curian, berfoto-foto sambil tertawa. Saya melihat Raka berdiri di samping ibunya, berlagak seperti pengusaha sukses. Mereka semua memakai topeng yang dibeli dengan uang saya. Seorang pelayan mendekati saya, mengira saya tamu yang tersesat. "Maaf, Ibu, apakah Ibu butuh bantuan?" Saya tersenyum. "Belum. Tapi sebentar lagi. Mungkin saya yang akan membantu mereka semua melihat kebenaran." Pelayan itu bingung, tapi mengangguk sopan dan pergi. Saya melirik jam. Hampir waktunya. Saya sudah memberi instruksi pada manajer hotel. Layar-layar besar di ballroom sudah disiapkan. Tim legal saya sudah menunggu di luar. Semua sudah pada tempatnya. Yang tersisa hanya satu hal. Menunggu Bu Sumarni naik ke panggung untuk pidato kesombongannya yang terakhir. Acara berjalan. Lagu-lagu dinyanyikan. Kue raksasa 7 tingkat diarak masuk.
Bu Sumarni meniup lilin di atas panggung, disambut tepuk tangan meriah. Lalu, momen yang saya tunggu tiba. Bu Sumarni naik ke panggung untuk berpidato. Beliau memegang mikrofon dengan bangga. "Terima kasih semuanya sudah datang," katanya. 70 tahun hidup saya penuh perjuangan. Saya membesarkan anak-anak saya sendiri, dan sekarang lihatlah hasilnya. Anak saya sukses. Keluarga kami terpandang. Para tamu bertepuk tangan. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan, lanjutnya. Dan matanya mencari-cari di kerumunan. Sebagai keluarga terhormat, kita harus tahu menempatkan diri. Tidak semua orang pantas berada di lingkaran kita. Ada yang lahir untuk memimpin. Ada yang lahir untuk melayani. Saya tahu kalimat itu untuk siapa. Saat itulah saya melangkah keluar dari balik pilar. Saya berjalan pelan menuju tengah ruangan. Gaun hitam saya berkilau di bawah lampu kristal. Para tamu menoleh. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Siapa perempuan itu? Cantik sekali. Anggun. Bu Sumarni melihat saya dari atas panggung. Wajahnya berubah. Beliau mengenali wajah saya, tapi tidak mengenali sosok saya. "Anin," katanya dengan mikrofon. Nadanya kaget bercampur marah. "Apa-apaan kamu? Kenapa kamu pakai gaun seperti itu? Siapa yang izinkan kamu ke sini? Kamu seharusnya di dapur." Para tamu terdiam, bingung. Raka berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat. "Anin, kamu. Apa yang kamu lakukan?" Saya berhenti di tengah ruangan. Saya menatap Bu Sumarni dengan tenang. "Bu," kata saya. Suara saya jernih dan dingin. "Tadi Ibu bilang ada yang lahir untuk memimpin dan ada yang lahir untuk melayani." Saya setuju sekali. Bu Sumarni turun dari panggung dengan langkah marah. Beliau menghampiri saya dan di hadapan 200 tamu. Beliau mengangkat tangan. Plak. Tamparan itu mendarat di pipi saya. Keras. Kepala saya tertoleh ke samping. "Beraninya kamu," teriak Bu Sumarni. "Pelayan, tetap pelayan. Sudah 5 tahun, kamu tidak pernah tahu diri. Pergi dari sini sekarang juga." Ruangan hening. Beberapa tamu menahan napas. Saya menyentuh pipi saya yang panas. Lalu, saya menegakkan kepala. Saya tidak menangis. Saya tersenyum. "Tamparan itu," kata saya pelan, "akan menjadi tamparan paling mahal dalam hidup Ibu." Saya mengeluarkan ponsel dari tas kecil saya. Saya menekan satu tombol. Di seluruh ballroom, layar-layar besar yang tadinya menampilkan foto ulang tahun Bu Sumarni tiba-tiba berganti. Layar menampilkan sebuah dokumen. Besar. Jelas. Terbaca semua orang. Akta kepemilikan saham, Wijaya Karya Konstruksi. Pemegang saham mayoritas, Anindya Wijaya, 90%. Ruangan mulai riuh. Para tamu, yang banyak di antaranya pengusaha, langsung mengenali nama perusahaan itu. Wijaya Karya, itu kan perusahaan konstruksi terbesar. Pemiliknya perempuan ini. Bukankah itu perusahaan yang menang tender proyek jalan tol tahun lalu? Nilainya ratusan miliar. Bisik-bisik para tamu semakin keras. Beberapa pengusaha yang hadir saling berbisik, menyadari bahwa perempuan yang baru saja ditampar di depan mereka adalah salah satu pemilik perusahaan paling berpengaruh di kota ini. Bu Sumarni menatap layar. Wajahnya membeku. Apa itu?" Saya menatapnya. "Itu, Bu, perusahaan tempat anak Ibu bekerja. Perusahaan yang katanya merekrut Raka jadi direktur. Pemiliknya saya, 90% sahamnya milik saya." Raka terhuyung. "Tidak mungkin, kamu. Kamu cuma pegawai biasa." "Saya tidak pernah bilang saya pegawai biasa, Raka," kata saya. "Kamu yang berasumsi begitu, sama seperti ibumu. Kamu menilai orang dari penampilan, bukan dari kebenaran." Saya menekan tombol lagi. Layar berganti. Sekarang, layar menampilkan foto Raka dan Sasa di kafe. Tangan bersentuhan. Foto di hotel. Tanggal dan waktu jelas tercetak. Suara tamu pecah menjadi seruan kaget. Bu Sumarni menoleh ke anaknya. "Raka, apa ini?" Raka tergagap. Itu bukan seperti yang terlihat. "Bukan seperti yang terlihat," kata saya.
Sasa, sekretaris yang gajinya dibayar perusahaan saya. Hotel yang kamu pakai dibayar dengan kartu yang tagihannya masuk ke perusahaan saya. Bahkan perselingkuhanmu, aku yang membiayainya tanpa sadar. Wajah Raka memerah, lalu memucat. Di antara para tamu, ada beberapa kolega Raka dari kantor. Mereka yang dulu menghormatinya, kini menatapnya dengan jijik. Salah satu dari mereka, perempuan yang dulu Raka kenalkan saya sebagai pembantu, berdiri dan menatap saya. Jadi, Anda adalah pemilik perusahaan, tanyanya. Suaranya bergetar, dan malam itu di rumah Raka. Anda yang memasak untuk kami. Saya menatapnya tenang. Iya, saya yang memasak. Sambil disebut pembantu oleh suami saya sendiri. Perempuan itu menutup mulutnya. Beberapa kolega Raka menggeleng-geleng, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Tidak mau lagi berhubungan dengan lelaki seperti itu. Tapi saya belum selesai. Saya menekan tombol terakhir. Layar berganti sekali lagi. Kali ini, sebuah laporan audit. Angka-angka, jejak transfer, nama-nama. Dan ini, kata saya. Suara saya naik agar semua mendengar. Adalah laporan audit perusahaan saya selama 8 bulan terakhir. Dana sebesar 2,5 miliar rupiah telah digelapkan dari perusahaan, dialirkan ke rekening pribadi pelakunya. Saya menoleh ke Ratih yang berdiri di pojok dengan wajah pucat pasi. Adalah staf keuangan bernama Ratih Pranata, adik ipar saya yang memanipulasi laporan keuangan untuk membiayai mobil mewah, renovasi rumah, dan pesta megah malam ini. Ratih mundur selangkah. Bukan, aku tidak. Rekening koran tidak bisa bohong, Ratih, kata saya. Setiap transfer tercatat, setiap rupiah ada jejaknya. Faktur palsu yang kamu buat, proyek fiktif yang kamu karang, pemasok bayangan yang tidak pernah ada. Semuanya sudah saya simpan rapi. Ballroom itu kini gemuruh oleh bisik-bisik 200 tamu. Para pengusaha saling pandang. Beberapa mengeluarkan ponsel, ada yang merekam. Di tengah kekacauan itu, pintu ballroom terbuka. Seorang perempuan muda masuk dengan tergesa. Sasa. Dia datang terlambat, tidak tahu apa yang terjadi. Raka, ada apa ini? Tanya Sasa bingung, melihat semua mata tertuju padanya. Setelah fotonya tadi muncul di layar, saya menatapnya. Selamat datang, Sasa. Kamu datang di saat yang tepat. Kebetulan, kamu juga akan kehilangan pekerjaanmu mulai besok. Kontrakmu di perusahaan saya berakhir hari ini. Wajah Sasa berubah. Dia menatap Raka. Raka, kamu bilang istrimu cuma pembantu. Kamu bilang kamu yang punya uang. Kamu bilang kita akan punya masa depan. Raka tidak bisa menjawab. Sasa menatapnya dengan jijik, lalu berbalik dan pergi secepat dia datang. Lelaki yang dia kira kaya, ternyata tidak punya apa-apa. Bu Sumarni jatuh terduduk di kursi terdekat. Wajahnya yang tadi angkuh, kini abu-abu. Tidak mungkin. Saya berdiri di tengah ruangan, menatap mereka satu persatu. Perempuan yang 5 tahun menyiksa saya, suami yang mengkhianati saya, adik ipar yang mencuri dari saya selama 5 tahun, kata saya. Saya bangun jam 4 pagi untuk memasak. Saya mencuci pakaian kalian. Saya membersihkan rumah kalian. Saya menundukkan kepala setiap kali kalian menghina saya. Saya melakukan itu bukan karena saya tidak mampu melawan, tapi karena saya ingin tahu siapa kalian sebenarnya. Saat kalian pikir saya tidak punya apa-apa. Saya berhenti sejenak. Ruangan hening total. Sekarang saya tahu. Dan sekarang giliran kalian yang tahu siapa saya. Bu Sumarni mengangkat kepalanya. Suaranya bergetar. Anin, nak, ibu. Ibu tidak tahu. Maafkan ibu, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, beliau memanggil saya, Nak, sekarang baru bilang maaf. Bu, kata saya. Saat ibu kira saya pelayan, ibu menampar saya di depan 200 orang. Sekarang ibu tahu, saya pemilik segalanya. Ibu memanggil saya
Anak, inilah yang ingin saya lihat. Wajah asli ibu. Raka mendekat. Tangannya gemetar. Amin. Tolong. Aku suamimu. Kita keluarga. Keluarga. Saya menatapnya dingin. Keluarga tidak membiarkan ibunya menamparan istrinya. Keluarga tidak berselingkuh di hotel. Kamu berdiri diam saat aku dihina. Raka, kamu memilih ibumu dan selingkuhanmu. Sekarang, kamu sudah punya pilihan. Hadapi akibatnya. Saya berbalik menghadap para tamu. Saya berbicara dengan tenang, jelas. Hadirin sekalian, maaf telah mengganggu pesta ini. Tapi saya rasa kalian berhak tahu kebenaran tentang keluarga yang mengundang kalian malam ini. Pesta megah ini, gedung ini. Semuanya dibayar dengan uang yang dicuri. Saya memberi isyarat pada manajer hotel yang berdiri di pintu. Pak manajer, kata saya, tolong, acara ini selesai. Dan mengenai pelanggaran hukum yang terjadi, tim legal saya akan menanganinya sesuai prosedur. Manajer mengangguk. Baik, Bu Anindya. Saat itu, beberapa pria berjas masuk ke ruangan. Tim legal saya yang sudah saya siapkan. Mereka menghampiri Ratih dengan dokumen di tangan. Ratih Pranata, kata salah satu dari mereka. Kami dari tim hukum Wijaya Karya. Anda diminta hadir untuk klarifikasi terkait dugaan penggelapan dana perusahaan. Bukti sudah lengkap dan akan diserahkan ke pihak berwajib. Ratih menangis. Mbak Anin, tolong. Aku hilaf. Jangan penjarakan aku. Saya menatapnya. Aku tidak memenjarakanmu. Ratih, hukum yang melakukannya. Aku hanya berhenti melindungimu. Bu Sumarni menjerit, memohon. Raka mencoba menahan tangan saya, tapi saya sudah melangkah pergi. Saya berjalan menuju pintu ballroom, melewati 200 tamu yang membisu. Langkah saya tegak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya berjalan tanpa menundukkan kepala. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar. Saya menoleh ke belakang, menatap keluarga yang dulu memandang saya sebelah mata. Kini hancur berantakan di lantai ballroom mewah milik saya. Selamat ulang tahun. Bu, kata saya pelan. Semoga ibu ingat malam ini selamanya. Lalu, saya keluar. 3 bulan setelah malam itu, banyak hal berubah. Perceraian saya dengan Raka berjalan cepat, dengan bukti perselingkuhan yang lengkap. Pengadilan memutuskan dengan tegas. Raka tidak mendapatkan apa-apa. Dia kehilangan jabatan di perusahaan saya. Dia kehilangan istrinya. Dan Sasa, perempuan yang dia banggakan, meninggalkannya begitu tahu Raka tidak lagi punya uang dan kedudukan. Ratih menjalani proses hukum atas penggelapan dana. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dan kewajiban mengembalikan seluruh dana yang dia curi. Rumah keluarga Pranata di Bintaro akhirnya dijual untuk membayar ganti rugi. Bu Sumarni kehilangan segalanya, rumahnya, kebanggaannya, nama baiknya. Para tetangga yang dulu dia bual-buali, kini berbisik di belakangnya. Beliau yang dulu menjadi ratu di rumahnya, kini tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama anaknya yang bangkrut. Video pesta malam itu menyebar di media sosial. Rekaman para tamu yang mengabadikan momen runtuhnya keluarga Pranata menjadi viral. Komentar membanjir. Banyak orang yang mengaku pernah mengalami nasib serupa, diremehkan oleh keluarga sendiri. Mereka mendukung saya, tapi saya tidak mencari pujian, saya hanya mencari keadilan, dan saya sudah mendapatkannya. Raka, setelah kehilangan jabatan dan pernikahannya, mencoba memulai usaha sendiri. Tapi reputasinya sudah hancur. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan lelaki yang menggelapkan uang istrinya sendiri dan berselingkuh di belakangnya. Usahanya gagal. Saya dengar dia kini bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Suatu hari, Raka menirimi saya pesan panjang. Dia memohon maaf. Dia bilang dia menyesal. Dia bilang dia baru sadar betapa berharganya saya. Dia minta kesempatan kedua. Saya membaca pesan itu sekali. Lalu, saya membalas dengan satu kalimat. Kamu tidak menyesal karena menyakiti saya. Kamu menyesal karena kehilangan apa yang saya miliki. Itu dua hal yang sangat berbeda. Saya memblokir nomornya setelah itu. Saya tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Ratih menjalani proses hukum atas penggelapan dana. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara
dan kewajiban mengembalikan seluruh dana yang dia curi. Rumah keluarga Pranata di Bintaro akhirnya dijual untuk membayar ganti rugi. Saya mendengar. Suatu hari Bu Sumarni datang ke kantor saya, ingin meminta maaf dan meminta bantuan. Beliau menunggu di lobi selama berjam-jam. Saya tahu beliau ada di sana, tapi saya tidak menemuinya. Saya hanya menitipkan satu pesan lewat sekretaris. Sampaikan pada Bu Sumarni, saya sudah memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan tentu bukan berarti membantu. Dulu saya meminjamkan ibu uang, dan ibu tidak pernah mengembalikannya. Dulu saya melayani ibu dan ibu menampar saya. Sekarang, biarkan keadilan yang bekerja. Sekretaris saya bilang, beliau menangis di lobi, lalu pergi dengan langkah berat. Saya tidak merasa senang, saya juga tidak merasa bersalah. Saya hanya merasa akhirnya semuanya kembali pada tempatnya. Sementara itu, kembali ke hidup saya yang sebenarnya. Saya memimpin perusahaan ayah saya dengan tenang. Saya pindah ke apartemen sendiri di kawasan Sudirman. Tidak ada lagi alarm jam 4 pagi. Tidak ada lagi tumpukan cucian. Tidak ada lagi hinaan saat sarapan. Suatu sore, saya duduk di balkon apartemen saya, menikmati teh hangat dan sepiring ikan goreng dengan sambal terasi. Makanan sederhana, tapi terasa damai. Saya menatap matahari yang turun di langit Jakarta. Saya teringat pesan ayah saya. Jangan biarkan orang tahu kamu kaya sebelum kamu tahu siapa mereka sebenarnya. Ayah benar, 5 tahun itu pahit. Tapi 5 tahun itu menunjukkan pada saya wajah asli setiap orang. Dan ketika topeng mereka jatuh, saya tahu persis siapa yang pantas tinggal dalam hidup saya dan siapa yang harus saya tinggalkan. Kadang ada yang bertanya kepada saya, apakah saya menyesal telah diam selama 5 tahun? Apakah saya menyesal telah menahan begitu banyak penghinaan? Jawaban saya selalu sama. Saya tidak menyesal. Karena diam, saya bukan kekalahan. Diam saya adalah pilihan. Saya memilih untuk melihat, untuk belajar, dan untuk menunggu waktu yang tepat. Dan ketika waktu itu tiba, saya tidak ragu sedikit pun. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Jangan menghina orang yang sedang diam. Karena diam bukan berarti lemah. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang paling kuat. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang merendahkan diri demi cinta, demi keluarga, demi sebuah pengakuan yang tidak pernah datang. Jika kalian salah satunya, dengarkan saya. Kesabaran kalian bukan kelemahan, tapi jangan pula biarkan kesabaran berubah menjadi penjara. Ada saatnya untuk diam, dan ada saatnya untuk berdiri. Ada juga banyak suami seperti Raka, lelaki yang memilih diam saat seharusnya membela, yang mengira istri akan selalu ada, sampai suatu hari dia pergi dan tidak pernah kembali. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sumarni, yang menilai menantu dari harta, bukan dari hati. Yang lupa bahwa hari ini di atas, besok bisa di bawah. Yang tidak pernah berpikir bahwa orang yang mereka injak hari ini bisa menjadi orang yang menentukan nasib mereka esok hari. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk menghormati atau merendahkan. Pilihan untuk mencintai atau mengkhianati. Dan setiap pilihan selalu ada akibatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan saya terlalu kejam atau memang sudah seharusnya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri kalian baik-baik.